Di balik senyum polos dan tawa anak-anak tersembunyi kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Film ini bukan tentang hantu, tapi kekuatan yang ada dalam diri yang muncul saat tak ada orang dewasa yang memperhatikannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Misteri Kang Suki. Di video kali ini kita bakal bahas alur cerita film asal Norwegia yang bikin tercengang berjudul The Innocents. Film ini mengajak kita masuk ke dunia anak-anak, tapi bukan dunia yang ceria, melainkan dunia yang sunyi, misterius, dan gelap. Apa jadinya kalau anak-anak memiliki kekuatan yang langka, tapi belum tahu cara mengendalikannya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ada seorang anak perempuan yang baru saja pindah ke sebuah apartemen dengan orang tuanya. Namanya adalah Ida dan kakaknya yang mengidap autis namanya Anna. Karena masih baru di daerah itu, Ida tidak punya teman sama sekali. Dia jalan-jalan sekitar apartemennya dan bertemu dengan seorang anak laki-laki yang menyapanya. Hai. Är du ny här? Ya, Anak itu menanyakan kepada Ida apakah dia baru saja pindah ke sana. Dan Ida menjawab iya. Kemudian anak laki-laki itu pun membawa Ida ke tempat favoritnya, ke sebuah rumah pohon sederhana. Var det någon träd jag hade som jag byggde helt själv? Nama anak laki-laki itu adalah Ben. Ben ingin menunjukkan trik kecil yang ia pelajari kepada Ida. Okej. är du klar? Ja. Ben mulai duduk di depan Ida dan menyuruh Ida untuk menjatuhkan sebuah batu di hadapannya. Sesuai instruksi, Ida menjatuhkan batu itu dan tidak terjadi apa-apa. Nå. Itu disebabkan karena batu itu terlalu berat. Kemudian mereka mencoba lagi dengan benda yang lebih ringan, menggunakan tutup botol. Är du klar? Ja. Ketika Ida menjatuhkan tutup botol itu, Ben bisa menggerakkan tutup botol itu tanpa dia sentuh. Seketika Ida langsung terkesan. Ben mengaku sering melatih kemampuan telekinetiknya. Jag har masse. Ja. Sejak saat itu, mereka mulai akrab. Det där är bara... Di rumah, Ida mengetahui kalau kakaknya Anna tidak bisa merasakan sakit. Dia pernah mencoba mencubit Anna dengan keras dan tidak ada ekspresi kesakitan di wajah Anna. Kali ini dengan polosnya, dia mengujinya memasukkan pecahan kaca pada sepatu Anna. Ketika dia mati, tidak ada ekspresi kesakitan yang ditunjukkan oleh Anna. Tapi perasaan sakit ketika pecahan kaca itu menusuk kakinya dirasakan langsung oleh anak perempuan lain. Au! Padahal ketika sepatu Anna dilepas, Anna mengalami pendarahan yang lumayan banyak. Setelah itu, anak perempuan tadi mencari kucingnya yang kabur keluar. Namun seperti ada yang menuntutnya ke sana, anak itu masuk ke gedung apartemen yang ditinggali oleh Ida dan Anna. Ketika Anna sedang bermain sendirian dengan tutup panci, tiba-tiba Anna merasakan kehadiran anak itu. Dia pun ingin pergi keluar namun pintunya dikunci. Anak perempuan tadi naik ke atas dan mendengar suara gagang pintu yang digerakkan Anna. Anak tadi mulai menghampirinya dan mulai memegang gagang pintu dari luar. Keduanya mulai terhubung. Anak perempuan itu bernama Aisyah dan dia juga merasakannya. Besoknya, Ida membawa Anna pergi jalan-jalan keluar. Anna dibawa ke taman bermain. Tak lama, Ben datang mengajak Ida untuk bermain bersama-sama. Tapi karena gak mau repotin, Ida meninggalkan Anna di sana sendirian. Ida yakin kalau Anna tidak akan kemana-mana. Mereka asik bermain berlari-larian sambil bermain bola, sebelum seseorang pemuda mengejai Ben. Anna yang sedang sendirian dihampiri oleh Aisyah, duduk di sampingnya, dengan niat ingin berteman. Setelah bermain bola, Ida dan Ben menemukan seekor kucing. Mereka bermain dengan kucing itu, membawanya ke apartemennya, naik ke tangga yang lebih tinggi dan menjatuhkan kucing itu sebagai bagian dari hiburan mereka. Kucing itu masih hidup dengan jalan pincang. Tidak ada rasa kasihan dari anak-anak itu.
Setelah kucing itu kabur, mereka pun mencarinya dan menemukan kucing itu sedang sekarat. Tapi apa yang dilakukan Ben selanjutnya adalah tindakan yang tidak terbayangkan. Anak itu menginjak kepala kucing itu dengan niat membunuhnya, dan dari sanalah Ida mulai sadar kalau perbuatan Ben sudah di luar batas. Dia pun segera pulang dan menjemput Anna, tapi sampai di taman bermain, Anna tidak ada di sana. Beruntung Ida menemukan Anna sedang bersama dengan Aisyah. Dari sana mereka pun memulai persahabatan. Besoknya Ida, Anna, dan Aisyah bermain pasir sama-sama. Tak lama Ben datang. Ida masih terganggu dengan keberadaan Ben dan mengajak Anna untuk segera pulang. Lalu Anna memainkan sebuah piringan plastik dan menggerakkannya dengan pikirannya. Awalnya Ida mengira itu ulah Ben, tapi ternyata tidak. Terungkap kalau Anna memiliki kekuatan kinetik juga. Kini Anna sering bermain dengan tutup panci di apartemennya. Setelah itu mereka pun berempat berkumpul kembali. Ben ingin menunjukkan sebuah trik pada Aisyah dan Anna. Trik yang pernah ia tunjukkan kepada Ida kemarin. Namun kali ini batunya lebih besar. Saat Ida menjatuhkannya, Ben berhasil menggerakkannya. Itu petanda kemampuan Ben sudah meningkat. Kemampuan Aisyah yaitu membaca pikiran. Aisyah bisa membaca pikiran Anna dan Ben, tapi dia tidak bisa membaca pikiran Ida. Aisyah mengaku lebih gampang membaca pikiran Anna daripada Ben. Ketiga anak itu mempunyai kemampuan yang sama, yaitu membaca pikiran, tapi di antara mereka cuma Ida yang tidak punya kemampuan apapun. Är du klar? Mereka berempat mulai bermain tebak-tebakan kata dari jarak jauh. Dari permainan itu, Ben hanya bisa menebak pikiran Aisyah saja. Setelah itu masing-masing pulang ke rumah. Di rumah, Anna sedang belajar menggambar acak, lalu Ida membisikkan kata hiu kepadanya. Tak lama setelah itu, Ida meninggalkannya. Anna menggambarkan hiu itu, sama seperti yang digambarkan Aisyah di kaca rumahnya. Pikiran Aisyah dan Anna akan tetap terhubung walaupun jarak mereka berjauhan. Begitupun dengan Ben dan Aisyah. Ben menggambar hiu itu di bubuk kopi sehingga mendapatkan perlakuan kurang baik dari ibunya. Malamnya Ben pun tidak bisa tidur, dia masih kepikiran dengan Aisyah. Ben bangun dari tempat tidurnya, dia menutup mata dan ingin mencoba kemampuan lain dengan mengendalikan alam bawah sadar manusia. Dia mencoba kemampuan itu pada Aisyah. Saat ibunya menonton TV, tiba-tiba Aisyah terbangun. Aisyah menatap jendela ke arah luar. Ibunya beberapa kali memanggil-manggil nama dia, bahkan sampai menggoyang badannya hingga Aisyah pun bisa sadar kembali. Aisyah? Aisyah? Besok paginya keempat anak itu pun berkumpul kembali. Mereka bermain tebak-tebakan kata. Aisyah dan Ben harus menebak kata yang dibisikkan oleh Ida kepada Anna. Walaupun sekarang jarak mereka lebih jauh dari sebelumnya, Ben dan Aisyah bisa menebak kata itu dengan mudah. Lalu Ida menyuruh mereka untuk pergi lebih jauh lagi. Kali ini Ida membisikkan kata yang berisi ejekan kepada Ben. Mendengar kata itu, Aisyah tertawa terbahak-bahak, tapi Ben tidak terima. Dengan kemampuannya, dia mendorong Aisyah sampai terjatuh. Dia juga melemparkan batu dari jarak jauh kepada Ida. Untungnya tidak kena. Tidak terima sahabat baiknya didorong seperti itu, Anna membelanya. Dari sinilah awal mula terjadi perselisihan antara Anna dan Ben. Keduanya mulai beradu kekuatan sampai menghancurkan sebuah pohon. Anna terkena serpihan pohon itu dan luka di bagian pahanya. Namun Anna tidak merasakan apapun. Justru yang merasakan kesakitan adalah Aisyah. Aisyah mengatakan sebenarnya Anna merasakan kesakitan, tapi dia tidak bisa mengekspresikannya. Anna hanya bisa menangis dalam hatinya. Lalu Aisyah memberikan support kepada Anna untuk berbicara, mengungkapkan rasa sakitnya. Aisyah sangat yakin kalau Anna bisa melakukannya.
Ida tidak berkata apa-apa, hanya mengamati mereka sambil penasaran apakah Anna bisa berbicara. Dan berkat bantuan dari Aisyah, pada akhirnya Anna bisa mengucapkan kata yang dimengerti mereka. Di rumah, ibu mereka melihat luka di kaki Anna. Ida mengarang kalau Anna terjatuh di taman bermain, tapi ibunya tahu kalau dia berbohong. Ida tidak mau mengatakan kebenarannya, membuat ibunya sedikit jengkel pada Ida. Beberapa menit kemudian, setelah situasi mulai membaik, ibu Ida mulai mendekati Ida untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada Anna. Ida mengatakan kalau sebenarnya Anna sekarang lebih baik. Anna sekarang bisa berbicara, namun ibunya tidak menganggap obrolan itu serius. Ida beranjak dari tempat tidurnya untuk membuktikan kalau omongannya itu benar. Dia ingin Anna mengatakan kata ibu pada ibunya, tapi Anna tidak melakukannya. Walaupun Ida mencoba sekali lagi dengan paksa, tapi itu malah membuat ibunya semakin tidak percaya dengan Ida. Lalu scene berganti pada Ben. Waktu itu dia sedang sarapan. Dia mengamati ada sebuah panci yang berisi air panas di samping ibunya. Dia menggerakkan panci itu dengan kemampuannya sehingga ibunya kaget. Ben merasa terhibur. Namun ibunya tidak mau dijadikan bahan hiburan. Dia memarahi Ben, tapi tiba-tiba ada sebuah teflon yang jatuh dari atas mengenai kepalanya. Apa yang dilakukan Ben terhubung langsung oleh Aisyah. Aisyah melihat ibunya sendiri tiba-tiba keluar darah di kepalanya. Nyatanya itu adalah halusinasinya. Anna juga merasakan kesakitan di kepalanya. Setelah ibunya tergeletak kaku di lantai dengan darah di kepalanya, tidak ada rasa sedih ataupun menyesal dari Ben. Dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ben masih mengamati panci yang berisi sayuran yang mendidih. Kemudian dia menumpahkan panci itu pada ibunya yang membuatnya kepanasan. Sontak Aisyah pun merasakan firasat yang buruk sedang terjadi. Setelah apa yang sudah dilakukan Ben, berulah sekarang dia mengeluarkan air mata melihat ibunya tidak berdaya. Beberapa menit kemudian, ibunya sempat bangun dan minta tolong kepada Ben untuk dipanggilkan seseorang untuk dimintai tolong. Tapi Ben tidak melakukannya dan membiarkan ibunya meninggal dunia. Karena khawatir Anna terluka lagi, jadi akhirnya sekarang ibunya yang giliran menjaga Anna. Dari kejauhan, dia memperhatikan Anna sedang mengobrol dengan Aisyah. Ibunya memutuskan untuk mendekatinya. Ketika didengarkan, ternyata dia kaget. Anna bisa berbicara. Anna? Sekarang dito, mama. May balekir. Belum puas sampai di sana, di rumah ibu Anna ingin menunjukkan bahwa anaknya sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat pada suaminya. Anna bisa menyebut kata ayah pada ayahnya berkat bantuan dari Aisyah. Papa. Di jalan, Ben melihat seorang anak yang pernah membulinya. Ben memilih untuk menghindarinya. Dia kembali ke rumah dan mempengaruhi seorang pria dewasa masuk ke dalam pikirannya dan orang itu berjalan sesuai dengan kehendak Ben. Pria itu menunggu di jembatan, menunggu anak tadi lewat. Kemudian memukul anak itu dari belakang sampai dia terluka parah dan meninggal dunia. Keesokannya, Ben bertemu lagi dengan Ida di rumah pohonnya. Dia mengaku bisa mengendalikan manusia. Penasaran, Ida menantangnya untuk mengendalikannya. Awalnya Ben tidak mau karena takut ditertawakan. Tapi pada akhirnya ia melakukannya. Dia duduk di pohon sambil membelakangi Ida. Dia mulai berkonsentrasi untuk masuk ke pikiran Ida. Seketika ekspresi Ida mulai berubah, pertanda kalau Ben berhasil masuk ke pikirannya. Saat Ben berhenti konsentrasi, Ida pun tersadar. Di dunia Naruto itu bisa disebut sebagai genjutsu. Ida mengaku melihat kayu yang ia pegang adalah seekor ular.
Itu karena dia sangat Er du takut redd dengan for ular. slanger? Lalu kemudian Ben menyuruh Ida mengangkat kayu itu. Tanpa lama, dia pun mematahkannya. Sekarang kemampuan Ben sudah sangat pesat, membuat Ida terkesan. Keduanya lalu menghampiri anak-anak yang sedang bermain bola. Dari jaraknya yang jauh, Ben memfokuskan pandangannya pada seorang anak. Firasat buruk dirasakan oleh Aisyah dan Anna. Tanpa ada rasa ragu, Ben mematahkan kaki seorang anak yang tidak bersalah. Seketika ekspresi Ida berubah. Ben merasakannya, ada seseorang yang datang di belakangnya. Setelah dihampiri, ternyata itu adalah Aisyah. Aisyah bertujuan baik ingin menghentikan Ben, namun Aisyah dianggap pengganggu. Lalu kemudian Ben melemparkan sebuah batu padanya, sampai Aisyah pun terjatuh. Dia melakukan hal yang lebih buruk lagi pada Aisyah, membuatnya tidak bisa bernafas. Tiba-tiba dari belakang, Ida mendorong Ben untuk mendolong Aisyah. Ketika Ben akan berbuat sama pada Ida, Anna datang untuk menghentikannya. Ekspresi Ben tiba-tiba berubah. Dia ketakutan setelah melihat Anna. Mungkin karena dia punya firasat kalau kemampuan Anna lebih besar dari kemampuannya. Saat tiba di rumah, Ben sangat kesal dengan mereka. Dia menangis memanggil-manggil ibunya, tapi ibunya sudah tidak ada sekarang. Ibu Anna khawatir dengan Anna yang tiba-tiba kabur keluar rumah. Sekarang, Anna dan Ida tidak bisa keluar begitu saja. Padahal kondisinya Aisyah dan Anna merasakan kalau Ben akan berbuat jahat pada mereka. Keduanya mempunyai firasat kalau Ben akan menyakiti mereka lewat orang lain. Mereka bertiga harus selalu bersama, tapi Ida tidak bisa membawa Anna keluar rumah karena tidak diizinkan oleh ibunya. Sementara itu Aisyah meminta pada ibunya untuk tidur bersamanya karena Aisyah sangat ketakutan. Aisyah tidur duluan sementara ibunya masih berjaga di luar dan akan segera menyusul Aisyah tidur. Malam itu Ben memulai aksinya. Walaupun sudah malam, Aisyah tidak bisa tidur. Tiba-tiba Anna terbangun setelah mendapatkan firasat buruk tentang sahabatnya Aisyah. Ben ingin mencelakai Aisyah lewat ibunya. Yang dirasakan ibu Aisyah saat dimanipulasi Ben, tiba-tiba seisi rumah menjadi gelap hitam. Dia mendapatkan teror dari bayangan seorang anak yang menyeramkan. Mama. Ibunya membawa pisau melihat anak menyeramkan itu berdiri di hadapannya, yang dimana anak menyeramkan itu adalah anaknya sendiri. Anna terbangun berusaha ingin menyelamatkan sahabatnya, tapi sudah terlambat. Sang ibu yang sudah sadar mencoba menolong Aisyah, namun tidak bisa. Aisyah kehilangan banyak darah dan dia meninggal. Dengan tidak adanya Aisyah di sisinya membuat anak kehilangan kemampuan untuk berbicara. Hai. Ama. Sekali lagi Ben sepertinya mencoba untuk mencelakai Anna dan Ida dengan kemampuan memanipulasi orang asing, tapi gagal mengikuti mereka ke apartemennya. Di balik itu, Ida memohon kepada Anna supaya melakukan sesuatu terhadap Ben, karena hanya mereka yang bisa menghentikannya. Tapi anehnya Anna bertingkah seperti Anna yang dulu. Malamnya sebelum tidur, Ida masih ketakutan kalau ibunya akan bertingkah seperti ibunya Aisyah. Beruntung malam itu tidak terjadi apa-apa pada mereka. Besoknya Ida mengambil uang dari dompet ibunya. Dia punya rencana untuk menghentikan Ben. Sebelum pergi, Ida memeluk ibunya. Uang itu lalu Ida belikan mainan pesawat dan mengajak Ben bermain bersama. Ida mengajak Ben bermain di atas jembatan tempat Ben menghabisi anak yang pernah membulinya. Ida memberikan pesawatnya pada Ben, menyuruh Ben untuk naik ke pembatas jembatan. Ida berniat ingin mendorong Ben jatuh dari sana. Tapi seseorang wanita yang lewat melihat mereka, namun tidak menghentikan Ida untuk membatalkan rencananya mencelakai Ben sebelum Ben mencelakai dia dan Anna. Hei, stop! Setelah mendorong Ben dari atas jembatan itu, Ida langsung kabur.
Dia mengambil pecahan kaca, tapi segera Ida dimanipulasi oleh Ben. Apa yang dia lihat oleh Ida semuanya menjadi gelap. Dia melihat akar-akar pohon menjadi ular. Bayangan hitam tinggi menerornya. Ida mulai berjalan sendiri sesuai kehendak Ben sampai jalan raya. Tujuan Ben supaya Ida tertabrak oleh mobil. Namun untungnya Ida cepat sadar setelah tangannya berdarah karena memegang pecahan kaca itu. Ida melompat ke pinggir tapi dia tetap tertabrak di bagian kakinya. Ida masuk ke rumah sakit dan dia mengalami patah tulang di kaki dan gegar otak. Ida menanyai kabar Ben kepada ibunya. Ibunya bilang kalau Ben baik-baik saja. Lalu ibu Ida juga mendapatkan informasi dari seseorang dan menanyakan langsung pada Ida kebenarannya kalau Ida yang mendorong anak laki-laki itu dari atas jembatan. Ida mengaku melakukannya dan itu hanya main-main saja. Beberapa hari kemudian setelah Ida dirawat di rumah sakit, kondisi Ida mulai membaik, tapi dia harus tetap memakai alat bantu untuk berjalan. Ida melihat ke arah jendela dan melihat Ben sedang menatapnya dari jauh. Ida khawatir dia akan memanipulasi ibunya untuk mencelakai mereka. Lalu Ida bersembunyi dan mengunci pintu di kamar mandi. Tapi ibunya malah meminta kepada Ida untuk menjaga anak karena dia akan pergi untuk belanja. Ketika keluar dari kamar mandi, Ida sadar kalau Anna sudah tidak ada di apartemennya. Ida menyusul keluar tapi dia kehilangan alat bantu untuk berjalan saat akan menuruni tangga. Ida menjerit dan tiba-tiba gipsnya retak dan terbuka, menunjukkan bahwa kakinya telah sembuh dan mengungkapkan bahwa ia juga memiliki kekuatan telekinetik. Di luar, Anna sudah sampai di tepi danau, matanya menatap ke arah Ben. Ben yang menyadari kalau dia sedang dipantau menggunakan kemampuannya untuk menjatuhkan Anna dari jarak yang sangat jauh. Segera, Ben pun meninggalkannya. Namun apa yang dilakukan Anna berikutnya adalah hal yang mengerikan. Anna berdiri menutup matanya dan menggunakan semua kemampuannya untuk membalaskan perbuatan Ben. Ida datang dan menemukan Anna sedang melawan Ben. Walaupun Ben sudah jauh tertinggal dan tidak terlihat oleh Anna, tapi kekuatan Anna, kemampuan Anna bisa sampai kepada Ben. Energi besar yang Anna keluarkan mempengaruhi lingkungan mereka. Bayi-bayi mulai menangis dan anak-anak merasakan perubahannya. Ditambah dengan kemampuan barunya Ida, keduanya menyatukan kemampuan dan menciptakan ledakan energi yang sangat besar, sehingga Ben tidak mampu menahannya. Dan pada akhirnya dia pun tewas. Itulah akhir dari cerita Ida, Anna, Aisyah, dan Ben. Film ini mengajarkan bahwa kepolosan anak-anak tidak selalu berarti kebaikan. Tanpa bimbingan moral dan rasa ingin tahu bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Di sisi lain, empati, kasih sayang, dan keberanian untuk melawan kejahatan bisa tumbuh bahkan dari diri yang masih polos. Intinya kekuatan terbesar bukanlah kekuatan supranatural, melainkan hati yang mampu berempati dan membedakan mana yang benar dan salah. Untuk itu, Kang Suki undur diri, sampai bertemu lagi di video berikutnya.